Yang paling semuanya ya, yang paling disebutkan itu merupakan jenis makanan. Nah sekarang Bang Ibu sebutkan lagi kelompok jajanan Bali yang di dalamnya mengandung alternatif. Sebutkan jajanan lain yang mengandung seperti Mas Bali. Makanan khas Bali yang mengandung satelit. Anda itu seperti barami yang berbuatan. Apa sudah tadi tentu. Lagi. Dari hasil tes sampai sini paham? Oke. Hari ini kita masuk dalam sebelum kita melakukan praktikum sederhana yang kemarin sudah dijelaskan, kita masuk dalam adiktif. Sudah sampai atau belum? Materi tentang adiktif. Tadi kan adiktif, sekarang adiktif. Nah, kalau adiktif itu nama lainnya BDP atau bahan tambahan makanan. Nah, kalau aditif, ada yang tahu apa itu aditif? Tadi kita bahas aditif, sekarang kita bahas aditif. Tata. Aditif adalah zat yang jika dikonsumsi oleh organisme hidup maka dapat menimbulkan efek ketergantungan atau adiksi yang sudah dilakukan. Oke. Berarti sudah, adiktif juga sudah. Sudah pakai teorinya aja. Oke, berarti yang tadi Tata sudah bilang zat adiktif adalah zat yang jika dikonsumsi akan menyebabkan ketergantungan atau kecanduan. Nah sekarang coba Bang sebutkan contoh zat adiktif. Narkotika. Narkotika apa lagi? Kopi, apa lagi?
golongan ketiga. Nah, ini ya. Jadi yang ketiga ini ada 3 jenis, 3 golongan. Golongan pertama, golongan kedua, dan golongan ketiga. Nah, biasanya golongan ketiga atau golongan pertama ini merupakan golongan yang paling kuat. Jadi kalau misalkan adik-adik jangan pernah coba, bukan pasti yang tidak. Biasanya pada golongan pertama, kalau ini menimbulkan efek kecanduan yang sangat parah dan sangat kuat. Jadi kalau misalkan adik-adik tahu di baca berita atau lihat di koran dan sebagainya, ada orang-orang yang pakai salah satu contoh golongan pertama dari kokain. Pernah dengar? Kokain. Nah, nanti adik-adik banyak contoh dari golongan pertama. Biasanya kalau mereka sudah konsumsi golongan pertama ini kecanduan, walaupun sedikit akan menyebabkan kecanduan, ketergantungan, sulit lepas. Seperti itu. Yang berikut ada golongan kedua, dia juga kuat tapi tidak sekuat golongan pertama. Dan yang ketiga ada golongan ketiga, ini juga masuk dalam narkotika, tapi dia tidak sekuat dengan golongan kedua dan golongan ketiga. Sampai sini paham? Bisa? Apa mulai dari ibu ini sebenarnya yang bicara apa saja? Ini seperti ini ya. Narkotika dibedakan menjadi golongan 1, 2, dan 3. Nah, berikut psikotropika. Psikotropika ini juga dibedakan menjadi beberapa golongan. Ada yang berapa golongan? 5. Berapa? 4. Kalau tadi narkotika dia ada 3 golongan, sekarang psikotropika dia ada 4 golongan. Nah, bedanya adik. Kalau narkotika ini dia menyebabkan kecanduan kan? Dia lebih kepada kecanduannya. Kalau misalkan psikotropika merupakan jenis obat yang mengubah perilaku atau mental seseorang. Sampai di sini paham? Kemudian misalkan contoh misalkan orang-orang yang mengkonsumsi psikotropika golongan pertama, kedua, ketiga, itu mereka akan seperti merasa gembira tiap hari, kemudian merasa apa lagi? Seperti tidak ada dalam kehidupan. Nah, mereka bisa orang lain berpikir ini, berpikir itu, mereka tidak. Nah, itu merupakan akibat dari pemakaian psikotropika. Tapi biasanya psikotropika ini dia konsumsinya dalam jangka pendek, yang tadi disebutkan rasa gembira, kemudian rasa bahagia dan seterusnya, itu merupakan jangka pendek dari hasil pemakaian psikotropika. Jangka panjangnya bisa menyebabkan kerusakan otak atau kerusakan mental yang tadi bilang. Bisa-bisa dia jadi orang gila karena ini konsumsi psikotropika. Tapi ada psikotropika yang tadi yang disebut ada 3 golongan, golongan keempat itu bisa dikonsumsi biasanya dalam dunia kedokteran. Nah, biasanya obat-obat yang dikonsumsi itu sudah melewati uji lab dan seterusnya, maka menghasilkan obat yang tidak biasa digunakan. Jadi masih dalam aman kalau jangkauan lewat jangkauan dokter. Oke, sampai sini mengerti? Atau dijelaskan terlalu cepat? Masih mengerti? Oke. Berikut ada yang namanya zat adiktif atau bahan adiktif lainnya. Zat adiktif atau bahan adiktif lainnya. Nah, bahan adiktif lainnya ini yang tadi saya sebutkan. Itu contoh dari zat adiktif lainnya ini, dia tidak menimbulkan kecanduan yang parah, tapi tetap dia menimbulkan kecanduan walaupun itu sedikit. Misalkan tadi rokok atau apa lagi? Alkohol. Ada yang pernah merokok di sini? Berhenti. Kalau yang bilang berhenti, karena jangka panjangnya itu dari kecanduan. Walaupun misalkan coba sedikit jadi kecanduan. Apalagi semua. Ini contoh satu adiktif lainnya, alkohol, rokok, kafe itu biasa dari mana? Kopi. Imbalan. Contoh dari bahan adiktif lainnya apa? Kopi ada apa? Kandungan zat bahan adiktif dalam kopi apa? Apa kandungannya? Serbuk. Ayo
atau tidak di sini? Bisa lihat? Oke. Materi untuk satu sekarang kita mau kasih berkaitan dengan materi statistik. Oleh karenanya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Oke, bisa? Sekarang waktu adik-adik 5 menit. Sudah? Sudah bisa? Oke, terus kita mulai. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5 ambil KPD. Nah, ini dikasih perbandingan, lihat. Jadi yang ini tidak usah pakai yen, yang yang paling bawah. Bisa enggak? Langsung semuanya. Nah, yang lain lihat. Mohon perhatian, lihat perubahan yang terjadi. Yang ini di sebelah kiri taruh deterjen, yang di sebelah kanan tidak taruh deterjen. Nanti adik-adik lihat kemudian taruh di LKPD yang terjadi. Bisa? Bisa. Bisa? Enggak. Oke, silakan. Selatan,
Semua sama? Sama. Lanjut. Baik, kita masuk ke contoh soalnya. Jadi pengamatan yang kalian lakukan, manakah yang termasuk zat adiktif alami dan zat adiktif zat adiktif alami yaitu kulit dan warna dan yang dikeluarkan yaitu minuman keras dan minuman dan kemudian berfungsi sebagai larutan perbedaan warna, perubahan pada warna. Menurut pendapat kalian, kalian lakukan setelah melakukan kegiatan terkait yang dihasilkan tidak bisa mengetahui perbuatan dan tidak bisa mengetahui bagaimana reaksi warna saat dicampur dengan deterjen dan mengetahui cara memprosesnya. Kesimpulan yang akan kami yang sebutkan contoh dari ini. Contoh lainnya.